Demi Allah, Masya Allah, Tabarakallah, keajaiban Allah tuh nyata banget Mbak Ajeng. Minggu ini toko aku yang tadinya mati langsung hidup kembali, dua-duanya digerakkan kembali, borongan masuk terus. Sekarang omset stabil, tembus 3 juta per hari per cabang. Bahwa siapapun yang mengamalkan doa seperti Yunus, aku akan menolongnya seperti aku menolong Yunus. Seperti itu teman-teman. Nah, bukankah kita masih menyembah Tuhan yang sama, Tuhannya Nabi Yunus ya? Nah, maka di sini muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, kita bisa berketemu kembali ya. Dan di kesempatan ini aku pengen membagikan sebuah testimoni keajaiban dari membaca doa Nabi Yunus. Nah, keajaiban apa yang dialami oleh Mbak Satu ini? Coba kita akan baca bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Oke, kita langsung baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng, di sini sebut saja namaku WR ya. Oke, siap. Jadi beliau ini adalah alumni kelas lepas trauma hutang senafas senadi dan pengen dirahasiakan gitu teman-teman identitasnya. Maka kita sebut saja inisialnya yaitu Mbak WR. Mbak Ajeng, aku punya toko, tapi bisa dihitung Mbak Ajeng pembeli akhir-akhir ini. Bisa dihitung pakai jari, modalnya ketahan, sampai bingung gimana mau muter uang dan bayar karyawan. Benar-benar merasa udah mau bangkrut dan putus asa banget. Tapi setelah aku ikut materi di kelas lepas trauma hutang Mbak Ajeng, aku langsung tancap gas praktekin ilmu dan dawamin doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Sesuai arahan Mbak Ajeng. Aku amalin dengan hati yang ikhlas, ngakuin semua dosa dan sepasrah-pasrahnya sama Allah. Demi Allah, Masya Allah, Tabarakallah, keajaiban Allah tuh nyata banget Mbak Ajeng. Minggu ini toko aku yang tadinya mati langsung hidup kembali, dua-duanya ramai banget. Digerakkan kembali, borongan masuk terus. Sekarang omset stabil, tembus 3 juta per hari per cabangnya. Ya Allah, Tabarakallah. Pelanggan lama pada balik lagi, langganan baru berdatangan terus. Restock barang jadi lancar lagi. Benar-benar bersyukur banget bisa ketemu dan belajar di kelas SSLTH Mbak Ajeng. Doa Nabi Yunus ini benar-benar penolong di saat kita udah nggak tahu lagi harus usaha kayak gimana. Alhamdulillah Mbak Ajeng, mungkin Allah memang mau nolong aku lewat kelasnya Mbak Ajeng dan kenal sama Mbak Ajeng. Sekarang warung kelontong aku, ini kayak toko sembako gitu ya. Dan toko sayur aku alhamdulillah rame banget tiap hari orang-orang berkerumunan. Insyaallah. Minta doanya ya Mbak supaya usahaku makin berkah, makin laris dan aku bisa terus istiqomah. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak WR. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Siapa yang pernah ngalamin usahanya sepi, tokonya sepi, warungnya sepi, teman-teman. Nggak sendirian ya. Maksudnya Anda nggak sendirian. Ada sebagian orang, kebanyakan orang bahkan pasti mengalami ini. Yang namanya juga berbisnis ya. Ada waktunya sepi, ada waktunya rame. Tapi alhamdulillah selalu bersandar kepada Allah. Yakin, tahu nih, orang-orang beli ini datangnya itu karena Allah gerakkan hatinya untuk datang ke toko kita. Kalau Allah nggak gerakkan hati dia nggak akan datang ke toko kita bunda. Nah, dari sini kita tahu siapa sih yang akan mendatangkan orang-orang itu ke toko kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kesadarannya Mbak WR ini memang di hari ketiga kita ngamalin doa Nabi Yunus ini. Waktu itu misi kita tuh lagi mohon ampun dengan melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi terdahulu untuk meraih ampunan Allah. Alhamdulillah di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku mengakui bahwa aku telah menzalimi diriku sendiri.
Ya Allah, Engkaulah yang maha suci. Alhamdulillah saat mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang maha suci ya Allah, dan akulah orang yang berbuat zalim itu. Ya, mengakui seperti itu. Misi kita mohon ampun sama Allah, mungkin banyak dosa yang kita lakukan sehingga ngebuat toko kita sepi. Sehingga kita jadi bingung buat ngebayar karyawan gimana karena tidak ada pemasukan. Ya, di situ kita sadar rezeki itu Allah yang punya, rezeki itu Allah yang bagi, rezeki itu Allah yang ngasih, ya. Maka kok bisa ya rezeki aku seret gitu, kok bisa ya rezeki aku susah kali ini, apa sih yang aku lakukan kemarin gitu, banyak dosa, ngeribah, ya, ngomongin orang atau berbuat zalim ke orang lain. Nah, di situ kita mohon ampun. Ya Allah, Engkaulah yang maha suci ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, aku adalah orang yang menzalimi diriku sendiri. Seperti Nabi Yunus dulu ketika berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan paus. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena aku telah meninggalkan kaum Ninawa yang seharusnya aku masih berdakwah di sana, tapi karena ketidaksabaranku aku meninggalkan mereka. Dan akhirnya diberi ujian oleh Allah di tengah laut, dilemparkan ke laut oleh orang-orang yang berada di awak kapal itu, sehingga akhirnya ditelan oleh ikan paus. Dan Allah mengeluarkannya setelah Nabi Yunus menyadari sepenuhnya bahwa semuanya adalah salah Nabi Yunus, dan memohon ampun kepada Allah dengan mendawamkan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu saya pernah dengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa siapapun yang mengamalkan doa seperti Yunus, aku akan menolongnya seperti aku menolong Yunus. Seperti itu teman-teman. Nah, bukankah kita masih menyembah Tuhan yang sama, Tuhannya Nabi Yunus ya? Nah, maka di sini muncul kepercayaan diri. Oh iya, aku masih menyembah Tuhannya yang sama. Aku masih menyembah Allah Tuhannya Nabi Yunus waktu itu. Maka aku juga pasti akan dikabulkan. Karena aku telah mengamalkannya. Karena aku telah menyadari kesalahanku. Seperti itu teman-teman. Nah, kita amalkan terus zikir doa Nabi Yunus ini untuk meraih ampunan Allah, untuk menggapai segala hajat pun juga bisa loh ya. Kalau saya sih sering pakai doa ini ketika saya lagi sakit. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sembuhkan sakit kepalaku. Ya Allah, sembuhkan sakit perutku. Ini bisa banget pakai amalan doa ini karena semanjur itu, sengefek itu ya. Silahkan diamalkan sendiri dengan kepentingan masing-masing ya. Terima kasih, insya Allah video ini bermanfaat. Aku akhiri ya, terima kasih Mbak WR sudah mengirimkan testimoni ini kepadaku. Aku akhiri, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.